wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan. Nah, sebelumnya dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu untuk memahami struktur teks ulasan. Yang kedua, siswa mampu memahami kebahasan teks ulasan. Yang ketiga, siswa mampu membedakan struktur dan kebahasan teks ulasan dengan teks lainnya. Kemudian, tahukah kamu apa saja struktur dari teks ulasan? Nah, teks ulasan ini merupakan strukturnya merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Dan teks ulasan ini ada 5. Yang pertama, identitas karya. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima adalah rangkuman. Kemudian yang pertama, identitas karya. Mencantumkan identitas karya. Nah, pada bagian awal dalam teks ulasan ini biasanya dicantumkan identitas karya. Identitas karya berupa buku misalnya identitas karya yang berupa buku itu dapat mencantumkan judul, nama pengarang, nama penerbit, dan alamatnya. Kemudian juga ada tahun terbit serta tebal halamannya. Sedangkan identitas film dapat mencakup judul film, pemain, sutradara, produser, produksi, durasi, dan tanggal rilisnya. Kemudian yang kedua, orientasi, yaitu gambaran umum dari karya yang diulas. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik itu film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Nah, bagian orientasi ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Kemudian yang ketiga adalah tafsiran. Ini penjelasan detail dari karya yang diulas. Nah, tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Nah, misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan penilaian dari pengulas tentang karya yang diulas. Nah, evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Jadi di dalam evaluasi ini berisi penilaian dari si pengulas tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kemudian yang kelima ada rangkuman, yaitu kesimpulan terhadap karya yang diulas. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Nah, jadi di dalam rangkuman ini berisi kesimpulan dan juga saran penulis apakah karya yang diulas ini layak atau tidak untuk dilihat ataupun dinikmati maupun dibaca oleh pembaca. Ya, tahukah kamu apa saja kebahasaan dari teks ulasan? Nah, seperti jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan kaidah kebahasaan. Nah, karakteristik kebahasaan tersebut menjadi 5. Yang pertama, ada konjungsi penerang. Kedua, ada konjungsi temporal. Yang ketiga, konjungsi penyebab. Yang keempat, kalimat saran. Yang kelima, ungkapan perbandingan. Pertama, konjungsi penerang. Konjungsi penerang berguna untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Nah, maksud dari penerang di sini adalah dia menjelaskan atau menerangkan maksud dari suatu kejadian di dalam kalimat. Nah, konjungsi penerang ini meliputi kata bahwa, yakni, yaitu, itu termasuk ke dalam konjungsi penerang.
Kemudian konjungsi temporal, tempo artinya waktu. Nah, konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dan peristiwa yang berbeda. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk menjabarkan secara kronologis pada suatu kejadian, sehingga bisa menjadikan kalimat mudah untuk dipahami. Konjungsi temporal ini antara lain katanya seperti kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Nah, itu konjungsi yang menunjukkan waktu. Kemudian ada konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini merupakan konjungsi yang menjelaskan apakah suatu peristiwa atau kejadian tersebut terjadi karena sebab tertentu. Nah, contoh katanya itu ada kata sebab dan kata karena. Jadi, jika ada kata sebab dan kata karena dalam sebuah kalimat, itu menunjukkan konjungsi penyebab. Kemudian ada kalimat saran. Kalimat saran ini merupakan kalimat yang berupa saran dalam teks ulasan. Nah, penjelasan atau pernyataan kalimat saran dalam teks ulasan biasanya terdapat di bagian rangkuman yang ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Nah, tadi dalam struktur teks ulasan ada struktur rangkuman. Nah, di situ ada kalimat saran. Contohnya ada kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan sesuatu. Contohnya kata daripada, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, itu adalah contoh kata ungkapan perbandingan. Nah, ini adalah 5 dari ciri kebahasan atau karakteristik kebahasan dari teks ulasan. Itulah pembahasan kita tentang struktur teks ulasan dan kebahasan teks ulasan. Jadi struktur teks ulasan ada identitas karya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Sedangkan kebahasan teks ulasan ada menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, konjungsi saran, dan juga ungkapan perbandingan.